Wisnu Murti kemudian dihancurkan dan diganti dengan patung Soekarno. Hanya menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari Soekarnoisme. Karena yang membuat saya bangga itu justru bukan karena saya bisa, tapi yang membuat saya bangga itu bahwa kegiatan ini ternyata didukung oleh banyak orang. Saya hanya seperti meja itu, seperti hub saja, hanya menjadi tempat untuk kebaikan-kebaikan itu berkumpul dan kejujuran-kejujuran itu datang. Ya, semoga ini menginspirasi para Baik, selamat pagi Semeton Panji Tabanan. Kembali bersama saya Agung Pramita dalam dialog ngopi bareng Panji Astike. Dan dalam dialog kali ini saya ingin berdiskusi dengan Turah Panji tentang founding father kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Apalagi bulan Juni ini adalah bulan keramat. Selain bulan lahirnya Pancasila, juga bulan lahirnya sang proklamator. Kita akan lihat kira-kira Turah Panji punya pandangan apa tentang pemikiran-pemikiran Soekarno ini. Selamat pagi Turah. Selamat pagi. Gimana? Om Swastiastu. Kabar baik saja. Baik, tetap semangat. Tetap semangat. Yang lihat kemarin meja kebaikan dan kejujuran itu terus intens, ada yang memberikan bantuan. Ya, jadi konsep kita sebenarnya bukan bagi-bagi sembako. Ya. Konsep kita lebih ke inspiring another people. Ya, saya sendiri itu terinspirasi oleh kebaikan orang lain. Jadi saya diinspirasi oleh orang lain. Ya. Kemudian saya berpikir inspirasi ini nggak boleh berhenti seperti saya. Ya. Jadi inspirasi ini harus berlanjut ke orang lain. Orang lain nanti menginspirasi orang yang lainnya. Sehingga terbukti target kami sebenarnya meja kebaikan itu hanya berjalan selama seminggu 2 minggu lah hitungan saya. Ternyata sampai saat ini sudah hari ke-59. 59. Sudah hampir 2 bulan. Bayangkan setiap hari kita bisa memberikan paket makanan yang bermakna yang minimal itu berkisar minimal 50 sampai 80 paket per hari. Oh, bayangkan itu sebuah keajaiban. Buat kami itu sebuah keajaiban. Karena yang membuat saya bangga itu justru bukan karena saya bisa, tapi yang membuat saya bangga itu bahwa kegiatan ini ternyata didukung oleh banyak orang. Bukan saya hanya seperti meja itu, seperti hub saja, hanya menjadi tempat untuk kebaikan-kebaikan itu berkumpul dan kejujuran-kejujuran itu datang. Ya, semoga ini menginspirasi para dermawan di Tabanan untuk berderma di saat masa-masa COVID-19. Turah, ya. Sekarang saya ingin diskusi tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno sebenarnya. Ya. Apalagi di Bali, masyarakat Bali sangat antusias dengan yang sosok Bung Karno itu. Apakah cukup hanya itu saja? Ya. Sementara masih banyak pemikiran-pemikiran Soekarno yang perlu didiskusikan dan digali lagi untuk menjawab persoalan-persoalan zaman. Menurut Turah, bagaimana pandangan Turah tentang Soekarno ini sebenarnya? Jadi, seperti kita ketahui bahwa Soekarno ini adalah seorang manusia yang sangat istimewa. Ya. Jadi di samping karena memang beliau punya kemampuan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, beliau juga adalah yang menjadi founding father kita. Ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana kapasitas seorang Soekarno ini. Di Bali sendiri, Soekarno mendapat posisi yang khusus. Seperti yang disampaikan tadi, secara emosional orang Bali itu terikat dengan Soekarno. Yang pertama karena memang Soekarno seolah-olah setengah darahnya itu adalah orang Bali. Ya, karena ibunya dari Bali. Yang kedua, Soekarno sangat dekat dengan Bali. Soekarno sendiri sangat dekat dengan Bali, sehingga Bali sering menjadi tempat beliau itu melakukan momen yang sangat penting. Beliau sering berkunjung di Tampak Siring. Ya, beliau berkunjung, beliau membuat istana khusus di Tampak Siring. Kemudian beliau juga mencintai budaya lukisan, tarian, dan bahkan beliau juga memperkenalkan itu secara tidak langsung tentang kebudayaan Bali itu ke seluruh dunia melalui kegiatan-kegiatan kepresidenan. Di keluarga kami sendiri sebenarnya Soekarno juga punya sifat yang istimewa. Soekarno sering berkunjung ke Tabanan, ke tempat istri saya itu. Kakek istri saya adalah sahabat baik dari Soekarno. Katanya ada ruangan khusus. Ya, bahkan sampai saat ini pun di Puri Keramaitan itu di tempat kakek
kalau istri itu masih ada sebuah ruangan yang khusus dipersembahkan untuk Pak Karno. Pada saat, nah kenapa itu terjadi? Jadi justru Soekarno dekat dengan kakek mertua itu justru pada saat beliau sedang mengalami kemunduran dalam karir politik, musibah, ya kan? Sehingga seluruh anak Soekarno itu juga tinggal di dekat dengan keluarga gitu ya, dan hubungan baik itu sampai ini masih terjadi dengan baik. Jadi kalau ingin berbicara Soekarno, kalau banyak orang seperti act like Soekarno ya, itu keluarga kami justru adalah keluarga yang langsung berhubungan erat dengan beliau. Nah, yang menarik lagi kakek saya itu seorang Mahenis. Ya, saya dengar. Ya, beliau itu adalah ketua PNI Karisidenan Suki pada zamannya. Ya. Nah, sampai kemudian beliau sempat pada saat Soekarno jatuh, orde baru muncul, kakek saya itu diberikan cap ASU, antek Soekarno. Jadi, kakek saya itu dicap sebagai PNI ASU, PNI yang antek Soekarno, sehingga sempat dipenjara. Jadi begitu juga puri kami di Tabanan, di Puri Anom Tabanan itu puri kami sangat-sangat identik dengan PNI karena dahulu tokoh-tokoh PNI seperti Wedastro Subiakso, Pak Merogot, siapa lagi tokoh-tokoh tua itu, Pak Belang, segala macam itu berkumpulnya di puri kami di Puri Anom. Ayah saya sendiri juga sering cerita dulu bahwa ayah saya sering berkeliling dengan pada saat gawat itu ya, dengan tokoh-tokoh tua tersebut karena ayah saya waktu itu masih kelas SMA. Jadi Soekarno itu di mata saya pribadi itu adalah sebuah sosok yang sangat dekat karena sering diceritakan oleh kakek, oleh ayah. Karena memang Soekarno berarti punya hubungan ideologis dengan kakek. Hubungannya kuat sekali gitu loh. Sehingga ideologi Marhen itu melekat sekali ke dalam keluarga kami. Nah, kalau saya lihat sekarang di Bali dan di Tabanan, jadi orang Bali itu kan sedikit mystical gitu ya. Jadi ya maklumlah karena latar belakang budaya, sehingga orang Bali cenderung melihat Soekarno itu sebagai sebuah sosok manusia setengah dewa. Nah, sehingga orang Bali konsentrasi hanya memuja Soekarno dari bentuk visinya saja. Secara emosional. Lebih penting kemudian membangun patungnya, gitu ya. Daripada kemudian berdiskusi tentang pemikiran Soekarno itu. Kalau kita tanya di Bali khususnya di Tabanan, kan sepertinya setiap orang pasti sekali berbicara tentang Marhenisme. Saya seorang Marhen dan saya seorang Soekarno. Setiap orang punya gambar Soekarno besar di dinding mereka. Apalagi pejabat-pejabat, saya kira mereka semua merasa dirinya adalah seorang Soekarnois. Tapi kalau kita tanya kemudian apa sih Soekarnoisme itu? Apa sih Marhenisme? Mungkin mereka harusnya berkaca dulu bahwa seorang Soekarno itu kan pemikirannya sangat egaliter. Dia mengutamakan persatuan. Dia mengutamakan kesetaraan. Dan dia jauh dari kesan-kesan feodal. Pemikiran Soekarno di awal-awal itu kan jauh sekali dari kesan feodal. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, pejabat-pejabat itu jauh lebih feodal daripada Soekarno. Bahkan ada partai yang juga feodalis. Iya. Nah itulah yang saya lihat di lapangan, khususnya di Tabanan ya, karena saya di Tabanan. Jadi lebih penting kemudian mereka membangun taman dengan nama Soekarno. Kemudian mereka juga membuat jalan nama Soekarno, membuat patung, bahkan cat Wisnu Murti kemudian dihancurkan dan diganti dengan patung Soekarno. Hanya menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari Soekarnoisme itu. Karena menurut saya lebih baik Soekarno itu dikenang atau dihargai dengan cara mendiskusikan itu tentang pemikiran Soekarno, menyampaikan kepada generasi muda tentang apa itu Marhenisme, apa itu Soekarnoisme, bagaimana pemikiran Soekarno, bagaimana dia seorang Soekarno, bukan seorang raja, bukan seorang jenderal, bukan seorang sakti mandraguna, tapi bisa memberdayakan Indonesia. Kan semangat-semangat yang seperti itu yang harusnya ditanamkan di kepala-kepala generasi-generasi muda. Seperti itu kira-kira. Apalagi di Tabanan
di Tabanan kan terkenal dengan lumbung padinya Bali. Ya. Jadi saya rasa ini agak relevan dengan pemikiran Soekarno tentang marhenisme. Ya. Misalnya perlindungan hak-hak kepemilikan kaum marhen. Ini kan menarik dihubungkan. Ini lagi ini seperti sebuah apa namanya keterbalikan kalau menurut saya. Soekarno itu adalah salah satu ajarannya kan tentang marhenisme. Soekarno mendapat ideologi marhenisme itu kan karena pada suatu saat dia berjumpa dan berdialog dengan seorang petani penggarap yang bernama Marhen, kan gitu. Sehingga di sanalah dia menemukan sebenarnya intisari tentang apa itu ajaran marhenisme. Nah, di Bali ini, di Tabanan khususnya, itu seolah-olah adalah daerahnya Soekarno. Tapi mereka lupa dengan marhenisme, mengaplikasikan marhenisme itu dalam kebijakan-kebijakan para pejabatnya, dalam tingkah laku politik setiap orang. Mereka melupakan dunia pertanian. Hampir tidak ada perhatian khusus kepada para petani. Yang sebenarnya adalah si Marhen itu sendiri, ya kan? Sehingga dunia pertanian itu menjadi terbelakang. Kita semua sibuk mengejar industri pariwisata. Kemewahan, hotel mewah, pantai indah, wanita berbikini segala macam. Sehingga kita lupa dengan marhen para marhen ini yang lebih banyak mereka adalah para petani. Justru dikorbankan. Ya betul. Sehingga kemudian petani menjadi selalu menjadi orang-orang yang marginal. Nah harapan saya sih ke depan apa namanya Soekarno ini tidak hanya dimaknai dengan peci, jas, kemudian berkata marhen secara simbolik, jas merah, secara simbolnya Soekarno itu, tapi lebih harusnya dimaknai dengan tingkah laku, perilaku. Kemudian kalau itu pejabat ya kebijakannya harus memang kebijakan yang sangat berpihak pada masyarakat, bahwa khususnya para petani. Atau mungkin ada peluang untuk mendirikan Universitas Bung Karno mungkin di sana yang menggali pemikiran-pemikiran Bung Karno. Artinya ada diskursus ideologis tentang Soekarno itu yang benar-benar digali, tidak hanya wujud-wujud. Mungkin kita bisa mulai dengan apa namanya diskusi tentang pemikiran Soekarno. Ya, diskusi yang pada level tatanan yang sederhana, mungkin diskusi tentang Soekarno di tingkat pendidikan dasar. Kemudian ada diskusi tentang Soekarno di pendidikan menengah. Ada diskusi kemudian Soekarno di level-level yang lebih tinggi. Karena apa? Karena ideologi Marhen ini, ideologi Soekarnoisme ini harusnya dimulai ditanamkan pada usia-usia dini. Sehingga masyarakat Indonesia khususnya para pelajar itu sudah mulai tertanam dalam pikirannya untuk bagaimana meneladani dari seorang Soekarno, dari ajaran yang baik dan relevan dengan kekinian. Nah, kita bisa bandingkan dengan Mahatma Gandhi, ya kan? Mahatma Gandhi itu ada seorang tokoh juga di India yang menyerukan sebuah gerakan Swadesi. Swadesi itu adalah bagaimana masyarakat India itu seharusnya bisa memproduksi kain sendiri, menenun kain sendiri untuk terlepas dari hegemoni penjajah Inggris pada saat itu. Kapitalisme Inggris ya. Sehingga dengan gerakan Swadesi itu sampai sekarang India terkenal sebagai sebuah negara yang menghasilkan dan mengekspor kain terbaik di dunia. Sebenarnya Soekarno juga sudah mempunyai sebuah gerakan yang sama dengan Trisakti, ya kan? Trisakti itu berdikari, berdaulat di bidang politik, berkarakter di bidang budaya, dan berdikari di bidang ekonomi, swadaya, swasembada, segala macam. Jadi kalau Trisakti itu benar-benar diterapkan secara serius di Indonesia, di Bali, di Tabanan, saya kira harusnya efeknya seperti Swadesi itu sendiri. Sekarang kan kita hampir lupa Trisakti itu berdikari, khususnya di bidang ekonomi. Lebih banyak kita tuh mengimpor segala macam.
Bahkan kita mengimpor buah, sayur, beras, kacang, hampir segala sesuatu kita impor dari luar. Mana pelaksanaan dari Soekarno, ajaran-ajaran Soekarno? Wah, harusnya kita bisa berdikari berdikari kan harusnya berdiri di atas kaki sendiri ya. Sekarang kita tidak bisa karena kita semua tergantung dengan impor. Kalau di Tabanan sendiri dulu adalah Tabanan itu lumbung berasnya Bali, tapi saat ini sudah tidak lagi. Tabanan sudah dikalahkan oleh negara. Tabanan hanya memproduksi kalau nggak salah sekitar 300.000 ton beras per tahun. Negara sudah menghasilkan 450.000 ton beras per tahun. Dan kalau kita cek sekarang beras-beras yang dijual di Tabanan itu hampir semuanya berasal dari Banyuwangi. Jadi kalau saya bilang ajaran Bung Karno belum diterapkan di Tabanan. Nah, baru hanya sebatas patung, sebatas jalan, sebatas taman, dan sebatas foto-foto yang tersebar di sepanjang jalan. Semua pejabat memakai seolah-olah merasa dirinya Soekarno, padahal mereka tidak tahu apa itu isi pemikiran Soekarno. Artinya lebih sibuk memproduksi slogan-slogan tentang Soekarno daripada aksi nyata terhadap pemikiran-pemikiran Soekarno itu. Bukan gitu, Pak? Iya, jadi mereka lebih senang dengan bajunya daripada isinya, lebih senang kulit daripada isinya. Padahal kita kan harus mewarisi apinya, tidak abunya. Ya. Abang semangat itu yang harus diwarisi oleh generasi muda. Dan seolah-olah kemudian Soekarno itu dikooptasi oleh kelompok tertentu. Ya. Kalau dia tidak masuk kelompok itu, seolah-olah dia bukan Soekarno. Jadi itu saya kira adalah pemahaman yang berbahaya. Gitu. Kalau hampir semua orang di Indonesia ini dulu adalah Soekarnois, ya kan? Karena Soekarno itu adalah pemimpin kita. Tapi sekarang Soekarno itu dikooptasi oleh sebuah partai politik saja atau sebuah kelompok tertentu saja. Kalau kamu bukan masuk partai politik ini, berarti kamu bukan Soekarno. Seolah-olah nih, saya tidak menjudge, tapi seolah-olah pemikiran begitu. Padahal tidak. Karena sosok Soekarno di Bali menarik, dieksploitasi untuk membangun emosional dengan tujuan-tujuan politis. Betul, sehingga Soekarno itu namanya hanya dijual untuk kepentingan politis. Baik, Bang. Sangat luar biasa diskusinya. Semoga generasi muda kita benar-benar mewarisi api pemikiran Soekarno, tidak hanya debu-debunya. Baik, itu diskusi kita. Kita ketemu lagi pada diskusi-diskusi selanjutnya. Om Santi.